Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan bikin ide jualan terbaru yang kekinian banget dan rasanya juga enak banget. Ide jualan ini juga belum banyak yang jual ya, bahkan di tempat saya juga belum ada yang jualan kayak gini. Nah, buat teman-teman yang lagi cari inspirasi ide usaha, teman-teman bikin aja ide jualan kayak gini karena ini juga bikinnya gampang banget, simple banget. Nanti teman-teman ikutin aja videonya sampai selesai, jangan di-skip. Oke, kita langsung aja yuk mulai ke proses pembuatannya. Tapi sebelum kita mulai, tolong dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama saya udah siapin tahu. Untuk tahunya teman-teman bisa pakai tahu apa aja, bisa tahu putih atau tahu kuning. Nggak mesti harus tahu kuning aja ya, jadi bisa pakai tahu apa aja. Terus yang kedua saya siapin juga mie rebus. Untuk mie-nya teman-teman juga bisa pakai merek apa aja, nggak mesti harus sama. Bisa juga pakai mie goreng, nggak mesti harus mie rebus. Yang penting mie ya. Terus saya siapin juga tepung tapioka. Kalau misalnya teman-teman bingung tepung tapioka itu apa, tepung tapioka itu adalah tepung dari saripati singkong. Terus saya siapin juga daun bawang sama seledri yang udah saya iris-iris kecil kayak gini. Secukupnya aja ya, saya pakai cuma satu batang. Terus untuk pelengkapnya saya pakai sosis sama bakso, cuman 2 sosis dan beberapa bakso. Kalau nggak mau pakai misalnya nggak ada, nggak apa-apa, ini bisa di skip atau diganti sama yang lain. Untuk bumbunya saya cuman pakai 3 siung bawang merah sama 3 siung bawang putih. Nanti bumbunya ini mau saya ulek, saya haluskan ya. Terus saya siapin juga lada bubuk. Untuk penyedapnya saya pakai merek Masako. Tapi kalau teman-teman mau ganti pakai merek yang lain juga boleh. Dan yang terakhir saya siapin pangsit. Ini pangsitnya walaupun pangsit goreng gak mesti harus digoreng ya. Ini juga bisa dikukus. Nah ini aja bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang kita langsung aja mulai ke proses pembuatannya. Ini bahan-bahannya mau saya singkir-singkirin dulu. Kalau sudah, sekarang kita langsung aja. Yang pertama kita haluskan dulu tahunya. Bisa dipencet-pencet kayak gini, pakai sendok kayak gini, atau kalau lebih cepet itu bisa diulek pakai ulekan sambal gitu ya. Gak mesti dicobeknya, kita cukup diulek-ulek aja di tempatnya, karena kan tahu itu gampang banget hancurnya. Nah ini biar cepet saya pakai centong nasi aja. Ini mau saya pencet-pencet aja kayak gini ya. Kalau udah halus, baru kita masukin daun bawang sama daun seledri yang udah kita iris tadi. Kita masukin aja semuanya ke sini, daun bawang sama seledrinya yang tadi udah kita iris-iris. Terus kita masukkan juga bawang merah sama bawang putih yang udah dihaluskan. Terus kita masukin juga bakso sama sosisnya. Ini bakso sama sosisnya udah saya iris kecil-kecil kayak gini. Langsung aja kita masukin semuanya. Tadi saya pakai 2 sosis sama 4 bakso ya. Baksonya juga bakso kecil-kecil dan sosisnya juga sosis kecil. Terus saya masukin juga sedikit lada, cuman sedikit ya, seujung sendok kayak gini. Nah, kelihatan ya seujung sendok kayak gini, secukupnya aja, nanti teman-teman bisa juga diperkirakan. Terus saya masukin juga penyedapnya, saya pakai merek Masako. Ini pakainya juga secukupnya aja, kurang lebih seujung juga ya, seujung sendok makan, nggak nyampe setengah ya, di ujungnya aja. Tapi ini tempatnya mau saya ganti dulu karena tempat yang ini terlalu sempit banget, nanti susah untuk ngaduknya. Jadi tempatnya mau saya ganti dulu yang lebih gedean. Nah ini tempatnya mau saya pindahin dulu. Kalau sudah, sekarang kita langsung aja masukin mie-nya. Mie-nya itu udah saya masak ya, udah saya rebus. Tapi ngerebusnya itu sebelum kita rebus, kita hancurin dulu. Nanti direbus, terus kita masukin ke dalam sini. Kita masukin semuanya satu mie tadi ya, tapi nggak pakai air, cuman mie-nya aja. Bumbunya juga sama, kita masukin semua ke sini. Semua bumbunya ya kita masukin. Jadi walaupun mie rebus, kita nggak pakai airnya, kita cuman pakai mie-nya aja. Airnya kita buang. Nah ini bumbunya udah masuk semua. Ini mau saya aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata, mie, tahu dan lain-lainnya sampai tercampur rata ya. Nanti kalau udah tercampur rata baru kita masukin tepung tapiokanya. Untuk takaran tepung tapiokanya nanti teman-teman bisa pakai gelas kayak gini, gelas kopi ya namanya, atau gelas blimbing. Nanti teman-teman pakai aja satu gelas, bisa meres, atau kalau mau lebih sedikit, lebih muncung gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada gelas kayak gini, mau langsung ditakar atau ditimbang bisa. Nanti teman-teman pakai aja kurang lebih sekitar 100 gram. Kalau nggak ada ukuran, cari aja gelasnya ya mirip-mirip kayak gini juga nggak apa-apa. Nanti 1 gelas aja kayak gini, nggak usah terlalu banyak banget ya.
Nah, ini kita masukin semua ke adonan yang tadi, yang udah kita aduk-aduk tadi. Nanti ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Tepungnya sama adonan yang tadi sampai tercampur rata, jangan sampai ada yang ngegumpal-gumpal. Kita aduk-aduk aja kayak gini, nggak lama sih ngaduknya, nggak nyampe 5 menit juga kok. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau bingung, boleh teman-teman langsung aja bertanya di kolom komentar. Oh iya, buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya buat yang udah subscribe. Buat yang belum, silahkan teman-teman subscribe dulu, biar nanti nggak ketinggalan saya bikin ide jualan apa lagi. Nah, ini kelihatannya udah tercampur rata kayak gini. Nggak banyak ya, ini nggak saya kasih air sama sekali, yang adonan tadi aja pokoknya nggak ada airnya sama sekali. Kalau sudah, sekarang kita langsung aja siapin kulit pangsitnya. Ini kulit pangsitnya mau saya potong menjadi 2 bagian, karena kalau nggak dipotong itu nanti bentuknya kegedean. Jadi ini mau saya potong dulu menjadi 2 bagian. Usahakan motongnya itu harus sama ya, jangan gede kecil kayak gini. Usahakan tuh potongnya yang sama biar nanti bentuknya ukurannya sama juga. Nanti kita siapin juga lemnya. Lemnya itu untuk ngerekatin pinggirnya. Nah, ini lemnya, ini dari tepung terigu yang saya kasih sedikit air terus diaduk-aduk. Nanti kentalnya kurang lebih kayak gini ya, jangan terlalu encer biar lemnya itu benar-benar rapet. Oke, semua bahan udah siap. Sekarang kita langsung aja dibentuk. Ini saya ambil dulu 1 lembar kulit pangsit, terus saya masukin adonannya. Ini saya mau langsung pakai tangan ya, karena tangan saya juga bersih. Ini langsung aja kita bentuk-bentuk kayak gini. Usahakan isinya tuh jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga, yang sedang aja. Nah, kita gulung kayak gini. Ujungnya ini kita kasih perekat atau lem yang tadi kita buat itu dari tepung terigu ya. Tepung terigu yang kita kasih sedikit air. Nah, di lem kayak gini, kalau dirasa ujungnya ini belum penuh, kita bisa tambahin lagi. Nah, kita tambahin kayak gini. Pokoknya biar agak penuh gitu ya. Nah, ini udah selesai. Kita lakuin aja semuanya kayak gini. Ini caranya gampang banget ya. Saya jamin teman-teman juga pasti bisa bikin kayak gini di rumah. Nah, 1 roll ini kalau misalnya teman-teman mau jual itu bisa dijual Rp1.000. Dijual 1.000 itu laris banget, tapi ini rasanya enak banget loh. Kalau teman-teman gak percaya, coba aja bikin sendiri di rumah sebelum untuk usaha gitu ya. Teman-teman bikin aja dulu di rumah, dicobain kalau emang ini rasanya enak dan layak kok untuk dijual. Dengan harga yang 1.000, isinya ada sosis, bakso dan lain-lain. Ya lumayan murah ya menurut saya. Ini kalau kita mau lakuin sampai selesai, hasilnya tuh jadi banyak banget. Cuman saya nggak lakuin sampai selesai, saya cuman gulung secukupnya aja biar cepet. Nanti ini tinggal kita kukus aja, ngukusnya cuman 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah, kalau udah dikukus, udah selesai, udah mateng, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya yang udah dikukus tadi, langsung bisa kita makan. Untuk teman makannya, cocolannya kita bisa pakai cuka kayak gini. Ini cuka yang biasa kita pakai untuk empek-empek gitu ya. Dicocol kayak gini, ini rasanya enak banget. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai cuka, bisa juga dimakan pakai saus atau pakai mayones, itu juga rasanya enak banget. Tapi kalau menurut saya lebih pas, lebih cocok itu dicocolnya pakai cuka kayak gini. Ini namanya cuka empek-empek. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.